Where is Nandini? Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak terus video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih ya buat Nur Jamilah, Fadil Asya dari Medan, Fadila Wayahah dari Madura, Rijal Gibran dari Probolinggo, Tresia dari Kalimantan Timur, Komering Daya dari Palembang, Lana Taufik dari Salatiga, Faiz Romadhani dari Pasuruan, Atta Rongga dari Kisol Sere, Andarenda dari Pekalongan. Dan tentunya buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Rebel. Bagaimana keseruan filmnya? Dan gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di film ini mengisahkan seorang laki-laki perkasa dan ganteng yaitu seorang Rishi namanya, yang mana ia sedang memburu don terkuat dan sadis yaitu Stephen dan Robert, hanya karena ingin membalaskan dendam atas kematian keluarga dan kekasihnya. Di awal film terlihat seorang komisaris sedang memberitahu istrinya kalau dia ingin menghentikan kejahatan yang selalu terjadi di kotanya. Diketahui Stephen dan Robert adalah dalang di balik semua kejahatan yang terjadi di kota itu. Kini komisaris sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap Stephen dan Robert. Di tengah hujan yang sangat deras, sekelompok orang menghadang laju mobil dan membunuh komisaris beserta istri dengan sangat sadis. Ternyata sang pembunuh adalah anak buah dari Anthony. Anthony kemudian memberikan sejumlah uang kepada pembunuh itu karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, Anthony dan David kemudian pergi menemui gangster lokal yang bernama Nanu. Mereka memberitahu kepada Nanu kalau komisaris telah berhasil dihabisi. Sebagai imbalan atas keberhasilan mereka, Nanu kemudian memberikan mereka uang sebanyak 1 koper. Ketika ingin pulang, Anthony berkata apakah mereka bisa melihat sekali saja bos besar mereka yang bernama Stephen dan Robert. Setelah itu, Nanu menembak anak buah Anthony karena Anthony sudah lancang menanyakan bos besar mereka. Lalu tangan kanan Nanu memberitahu mereka jangan sesekali menanyakan tentang Stephen dan Robert. Beruntung saja bukan Anthony dan David yang dibunuhnya. Beralih ke tempat lain di mana seseorang bernama Nagarat sedang menjemput pria ganteng yang bernama Rishi di bandara. Nagarat adalah seorang pemandu wisata yang ditugaskan untuk menemani Rishi selama 3 bulan ini. Setelah itu Rishi dibawa ke sebuah apartemen untuk tempat tinggal mereka sementara waktu. Selama mereka bertemu Nagarat selalu saja berbicara, namun Rishi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nagarat merengek agar Rishi melontarkan sepatah kata saja. Lalu Rishi berbicara kalau dia ingin bertemu dengan Stephen dan Robert. Setelah mendengar itu Nagarat merasa ketakutan. Namun Rishi memberinya segepok uang yang membuat Nagarat tidak ketakutan lagi. Lalu Nagarat memberitahu kepada Rishi kalau Stephen dan Robert mempunyai anak buah yang bernama Anthony. Tak lama kemudian Nagarat membawa Rishi ke markas Anthony. Karena merasa takut, akhirnya Nagarat hanya melihat dari kejauhan. Rishi menanyakan kepada anak buah Anthony tentang keberadaan Stephen dan juga Robert. Namun bukannya memberitahu, anak buah Anthony justru malah memukul Rishi. Lalu Rishi pulang dengan penuh rasa kekecewaan dan mempunyai dendam kepada mereka. Sesamanya di apartemen, Rishi menanyakan kembali kepada Nagarat kalau siapa sajakah korban terakhir Stephen dan Robert. Nagarat menolak untuk mengatakannya. Tapi lagi-lagi Rishi memberinya uang untuk menyogok Nagarat agar memberitahunya. Lalu Nagarat memberitahunya kalau korban terakhir Stephen dan Robert adalah Pak Komisaris yang sedang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Stephen dan Robert. Kemudian Rishi mendatangi rumah komisaris dan di sana putranya menceritakan kalau ayahnya selama 2 tahun ini telah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Stephen dan Robert. Ayahnya lalu mencari tahu semua orang terdekat Stephen dan Robert. Namun sebelum ayahnya mencapai semua itu, ayahnya sudah dihabisi oleh para penjahat tersebut. Lantas, anaknya mengadukan kepada pengadilan atas pembantaian ayahnya.
Namun ia dan saudara perempuannya merasa ketakutan karena anak buah Stephen dan Robert mengincar mereka. Kemudian Risi meminta bukti yang dikumpulkan ayahnya untuk melanjutkan pencariannya. Namun anak perempuan komisaris malah marah dan mengusir Risi karena kedatangannya akan membuat mereka dalam bahaya. Risi terus diusir oleh anak perempuan komisaris itu, yang mana membuat Risi mengeluarkan amarahnya. Lalu Risi menjelaskan kepadanya kalau kedatangannya ini untuk membantu mencari tahu tentang Stephen dan juga Robert. Entah apa yang dibicarakan oleh Risi hingga membuat hati anak perempuan komisaris itu luluh dan memberikan bukti-bukti itu. Di dalam bukti itu, foto Stephen dan Robert tidak terlihat melainkan Nenu yang menjadi orang kepercayaannya, yang mana Nenulah yang mengolah semua bisnis Stephen Robert di kota Hyderabad. Stephen Robert merupakan dua orang. Stephen yang merupakan gangster yang sangat sadis dan Robert yang baru 2 tahun ini menjadi mitranya Stephen. Risi menanyakan bagaimana dapat mencapai Stephen Robert agar tak mendapat masalah. Pria itu memberitahu kalau jalan satu-satunya Risi harus mendekati anak wanita kesayangan Nenu yang bernama Nandini. Dan sekarang Nandini pindah ke Bangkok dan membuka kelas tari di sana. Karena Nandini ingin menjauhi ayahnya yang menjadi seorang mafia. Kesempatan ini juga diambil oleh Anthony yang mana ia ingin melihat penampakan Stephen dan Robert. Anthony pun mengutus adiknya David pergi ke Bangkok untuk mendekati Nandini. Risi mengajak Nagaraj untuk ikut ke Bangkok. Namun Nagaraj menolak dan seperti biasa untuk membujuk Nagaraj, Risi pun memberi uang. Singkat cerita, mereka tiba di Bangkok. Risi mempunyai rencana yang mana Nandini agar bisa jatuh cinta kepadanya. Risi mulai rencananya dengan memanfaatkan Nagaraj dengan meminta Nagaraj untuk membawa Nandini ke hadapannya. Nandini menemuinya lalu berkata kalau Risi mencintai Nandini. Seketika itu Risi menampar Nagaraj dan memberitahu kepada Nagaraj bagaimana ia bisa mencintai Nandini sedangkan dia mempunyai pacar yang lebih cantik daripada Nandini. Hal itu membuat Nandini merasa terhina karena baru kali ini ada pria yang tak mau mengakui kalau dirinya tidak tidaklah cantik. Sesampainya di apartemen, Nagaraj memarahinya karena mengapa ia menampar Nagaraj dan berkata kalau Nandini tidaklah cantik. Risi pun meminta maaf dan berkata kalau itu adalah taktiknya. Nandini tidak akan menerima cintanya kalau langsung to the point. Dia harus membuat Nandini penasaran, dengan begitu akan lebih mudah mendapatkannya. Lalu Risi meminta bantuan kepada Nagaraj dan Risi berjanji tidak ada tamparan lagi. Di sisi lain, Nenu datang ke Bangkok untuk menemui Nandini. Ia khawatir dengan Nandini karena tidak ada siapa-siapa yang mengawasinya. Karena Nandini tidak mau ayahnya lama-lama di Bangkok, jadi Nandini berkata kalau ia baik-baik saja dan sungguh bahagia saat di Bangkok. Risi melihat pertemuan mereka dan di sisi lain, David juga melihatnya. Kemudian mereka bersembunyi karena takut ketahuan oleh Nenu. David lalu menghubungi Anthony kalau saat ini Nenu berada di Bangkok untuk menemui Nandini. Keesokan harinya, Risi bersama Nagaraj menemui Nandini yang sedang berenang manja. Nagaraj meminta Nandini untuk menemui Risi. Nandini tidak mau kalau kemarin Risi telah menghina dan membuat Nandini marah. Nagaraj terus membujuk dan mengatakan kalau Risi mencintainya dan kau adalah wanita yang paling cantik di dunia. Lalu Nandini menghampiri Risi. Lagi-lagi membuat Nandini marah dan Risi menampar Nagaraj. Ia juga berkata bagaimana ia bisa mengakui kecantikan Nandini dan juga mencintainya. Risi tidak bisa mengkhianati pacarnya yang mana jelas-jelas jauh berbeda dengan Nandini. Dia jauh lebih sopan sedangkan Nandini seperti ini. Risi terus menampar Nagaraj tetapi David menghentikannya. Ia berkata, bagaimana kau bisa menghina wanita secantik ini? Bahkan David saja membutuhkannya 1 bulan untuk mendapatkannya. David memuji terus-menerus agar Nandini terpesona dan David juga memukul Risi. Tetapi Risi tidak melawannya sama sekali. Mereka pun pergi meninggalkan Risi sendirian. Di saat di mall Risi bertemu dengan Nandini dan tidak ada kapok-kapoknya, Risi menghina semua yang ada di sisi Nandini. Nandini yang mendengarnya merasa geram. Nandini pun menantang untuk bertemu dengan kekasihnya Risi. Lalu Risi pun mengundang untuk datang ke apartemennya. Nandini yang kesal terus-terus mencari-cari pakaian yang cocok agar tak kalah dengan pacar Risi yang selalu Risi puji-puji. Nandini terus gonta-ganti baju sampai tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Lalu Nandini mendatangi apartemen Risi dan melihat Risi sedang menabur bunga. Risi berkata kalau bunga ini bukan untuk Nandini melainkan untuk kekasihnya. Nandini merasa geram, dia memaksa Risi untuk memperlihatkan kekasihnya itu. Lalu Risi memerintahkan Nandini untuk menghadap ke arah cermin. Dan Risi pun berkata kalau yang di depan cermin itu adalah kekasihnya. Terlihat Nandini yang berdiri di depan cermin. Hati Nandini berbunga-bunga dan merasa ingin melayang.
Rizky pun mengungkapkan kalau ini adalah perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkan Nandini. Rizky juga meminta agar cintanya untuk dibalas oleh Nandini. Nandini belum mau menerima cintanya kalau Nandini belum mengetahui latar belakang mereka masing-masing. Rizky pun menjelaskan kalau dia adalah anak dari pensiunan asuransi dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Ia juga tidak suka berkelahi apalagi kekerasan. Itu sebabnya ia selalu diam jika ada yang menghajarnya. Mendengar hal tersebut, Nandini pun mengungkapkan kalau Rizky adalah pria idaman yang tidak suka kekerasan. Lalu Nandini menceritakan latar belakangnya kalau dia adalah anak mafia yang berlindung di bawah naungan Stephen dan Robert. Rizky berpura-pura terkejut dan Nandini meneruskan ceritanya kalau dia sejak kecil selalu melihat pembantaian yang dilakukan oleh mereka. Nandini merasa tak nyaman dan memutuskan untuk tinggal di Bangkok. Jika Rizky mempunyai foto atau video Stephen Robert, pasti dia bisa mengetahui siapakah Stephen Robert yang sebenarnya. Tapi itu tidak mungkin akan terjadi karena Nandini tak akan mampu untuk melakukannya. Tiba-tiba Nandini memeluk Rizky dan berkata dia akan melakukan apa saja demi melakukan kebaikan. Lalu Nandini meminta agar Rizky memeluknya dan menyatakan cinta kepadanya. Rizky pun memeluk dan seketika itu ia mengingat sesuatu di saat ia memeluk kekasihnya dan mengatakan cinta kepadanya. Rizky melepas pelukan itu dan beralasan ia takut kalau hubungan mereka dilihat oleh anak buah ayah Nandini. Dan ternyata diam-diam David melihat semua yang dilakukan oleh mereka. David menculik Rizky dan David juga menanyakan kalau siapakah Rizky sebenarnya karena ia selalu menanyakan Stephen Robert. Anak buahnya menyarankan untuk menghabisi Rizky dan terdengar suara tembakan. Tapi tak disangka Rizky membuka pintu mobil dan dampak mereka semua telah terbantai. Di sisi lain, Rizky pulang ke Hyderabad untuk menemui anaknya Pak Komisaris. Ia berkata kalau dia sudah mendapatkan Nandini. Dan Nandini memuji kalau Rizky adalah orang yang sangat baik. Rizky juga memberitahu kalau ia sudah menghabisi adiknya Anthony yaitu David di Bangkok. Karena ia telah menyadari penyamaran yang dilakukan oleh Rizky. Rizky pamit karena takut kedatangannya diintai oleh anak buah Stephen Robert dan dapat membahayakan keselamatan mereka. Terlihat juga Nandini pulang ke Hyderabad untuk menemui ayahnya. Ayahnya langsung membatalkan janji-janjinya karena ingin menghabiskan waktu bersama anak kesayangannya itu. Nandini meminta maaf kepada ayahnya karena telah menilai jelek ayahnya dan Stephen Robert. Ia sangat bersyukur mempunyai ayah yang kenal dengan Stephen Robert. Karena setiap ada yang mengganggunya, ia hanya menyebutkan nama Stephen Robert dan mereka yang mendengarnya merasa ketakutan. Dia ingin sekali melihat wajah Stephen Robert tapi tak mungkin, pasti ayahnya tidak akan memperlihatkannya. Tetapi Nenu berkata kalau anak kesayangannya dapat melihat Stephen Robert dengan bangga, ayahnya menunjukkan kepadanya Nandini video dan foto Stephen Robert. Nandini terus membuat ayahnya minum dan pada akhirnya ayahnya pun tertidur. Setelah itu Nandini mengirimkan video ke ponselnya dan menghubungi Rizky kalau dia sudah berhasil mendapatkan video dan foto Stephen Robert. Rizky meminta agar Nandini memberikannya sekarang juga, tetapi Nandini berkata ingin memberikannya besok. Tak lama kemudian Rizky muncul dari balik horden dan terus meminta agar ditunjukkan video dan foto Stephen Robert. Rizky tak bisa membendung kemarahannya dan hampir saja Rizky memukul Nandini. Nandini merasa ketakutan dan Nandini langsung memberitahu video tersebut. Terlihat di dalam video ada seorang pria yang berkata, "Janganlah kalian bermain-main dengan Stephen dan Robert." Di situ amarah Rizky semakin meluap-luap. Di tempat lain anak buah Anthony mendatangi rumah komisaris dan menanyakan siapakah Rizky yang selalu datang ke rumahnya. Ternyata sopirnya lah yang telah berkhianat dan memberitahu kepada Anthony kalau Rizky datang untuk menceritahu Stephen dan Robert. Awalnya anak komisaris mengatakan kalau dia tidak mengenali Rizky untuk menakut-nakuti anaknya Pak Komisaris. Pak sopir itu yang menjadi sasaran dan adik perempuannya diculik oleh anak buah Anthony. Rizky yang pulang ke apartemennya langsung membuka tasnya dan mengambil pistol. Tak lama anak komisaris datang ke apartemennya dan memberitahu kalau adik perempuannya diculik oleh anak buah Anthony. Terlihat anak buah Anthony kembali dengan babak belur dan Anthony bertanya, "Saya apakah yang telah melakukan ini semua sehingga kalian sampai seperti ini?" Salah satu anak buah menjawabnya kalau seorang yang bernama Rizky yang telah membuatnya babak belur. Di saat itu Rizky datang ke markas mereka dan menghajar semua yang ada di sana dengan amarahnya yang meluap-luap. Rizky tidak merasa sakit sama sekali, yang ada hanyalah amarah yang semakin membara. Rizky hanya menyisakan satu anak buah untuk memberitahu kepada Anthony kalau ia akan membunuh Stephen dan Robert. Ia juga menambahkan kalau Rizky akan menunggu mereka di suatu daerah tepat di jam 5 sore. Anthony yang mendengarnya merasa geram dan dia membawa anak buahnya ke tempat yang telah ditentukan oleh Rizky.
Dan Risi pun keluar dengan gagahnya. Ia menyalakan rokok dan sambil berjalan ia menghampiri Anthony. Anak buah Anthony menyerang dari arah depan dan entah kenapa anak buah Anthony terlihat babak belur tanpa disentuh Risi. Yang ternyata Risi membawa pengawal lamanya yang super hebat. Dan di saat itu Nandini kebetulan lewat dan menyaksikan kalau Risi terlihat sangat berbeda yang membuatnya heran. Di saat anak buah Anthony menyerang Risi dengan senjata api, anak buah Risi pun membantai mereka semua. Setelah anak buah Risi membunuhnya, mereka hanya menyisakan Anthony dan satu anak buah. Risi memberitahu Anthony kalau ada kabar baik yang mana Risi telah membunuh adiknya Anthony, yaitu David, terlebih dahulu dan kini giliran dia yang akan dibunuhnya. Nandini yang melihat kejadian itu langsung mendesak dan menanyakan siapakah Risi yang sebenarnya. Tiba-tiba datang anak buah Risi yang bernama Raju untuk menjelaskan siapakah Risi sebenarnya. Raju pun menjelaskan kalau Risi bukanlah orang jahat yang Nandini kira, melainkan Risi adalah putra dari bosnya yang bernama Bopati. Bopati adalah ketua gangster yang ditakuti di desanya, tetapi Bopati melakukan kekerasan untuk hal kebaikan. Di suatu hari Bopati mendatangi kantor polisi. Dia menghajar inspektur muda yang bernama Baskar. Baskar terus dihajar sampai babak belur dan Bopati juga melontarkan sedikit kata-kata yang mana orang percaya dilindungi bukan karena dewa atau politisi, melainkan percaya kalau polisi lah yang akan melindungi. Bopati sangat tidak suka dengan kelakuan Baskar yang semaunya sendiri. Bopati juga membawa orang yang mengadu kalau dia ditipu oleh pembeli tanah saat itu. Mereka pun melapor kepada Baskar, tetapi Baskar berkata kalau ia ingin sekali membantunya, asalkan ia boleh bermain dengan wanita ini selama 1 jam saja. Lalu Bupati memanggil Jayaran, yaitu adik iparnya sekaligus ayah dari Baskar. Jayaran ingin membunuhnya karena ia telah mempermalukan keluarganya di depan kakak iparnya. Karena merasa kesal, Bupati pun mengusir Baskar dan membuangnya di tengah jalan. Bupati pulang ke rumah dengan perasaan marah, lalu istrinya Laksmi memberitahu kalau anaknya Risi telah menelponnya. Setelah mendengar hal itu, Bupati pun merasa sangat senang dan menghubungi Risi kembali. Di saat itu Risi sedang berduaan dengan kekasihnya yang bernama Diva. Risi sengaja dikirim ke Bangalore untuk belajar musik karena ayahnya tidak menginginkan Risi mengikuti jejak sang ayah tercinta. Risi menjawab telepon ayahnya dan yang pertama ayahnya menanyakan tentang keagamaan yang selalu diterapkan oleh keluarganya. Lalu Bupati juga menanyakan tentang kelas musik yang dipelajari oleh Risi. Risi nampak bingung untuk menjawabnya karena selama ini ia telah berbohong kalau ia selalu mengikuti kelas musik. Ayahnya juga meminta agar besok Risi datang bersama guru musiknya untuk dikenalkan kepada keluarganya. Risi mempunyai ide untuk menjadikan Diva sebagai guru musiknya yang lama. Singkat cerita, Risi datang ke rumah yang mana Risi disambut oleh keluarganya dan para warga yang menghormati ayahnya. Risi nampak culun karena ini adalah kemauan ayahnya agar Risi tidak seperti ayahnya. Raju terheran-heran karena Risi bukanlah seperti harimau yang ganas melainkan menjadi tikus yang sangat culun. Risi berguling-guling di depan ayah, ibu dan mamanya sebagai tanda kalau Risi menghormati mereka. Tak lupa Risi juga memperkenalkan Diva kepada ayahnya yang sontak. Diva juga ikut jatuh di kaki ayahnya. Tak lama kemudian datang seorang anggota dewan yang bernama Sima Parimal. Ia meminta dukungan Bupati lagi agar menang dukungan pemilu selanjutnya. Namun Bupati menolak karena selama Simha menjabat, ia tak mempunyai rasa simpati kepada rakyat. Masalah air, jalan saja tidak bisa ia tangani. Dan jikalau ia benar ia akan dipilih oleh rakyat, bukannya ia mendatangi Bupati untuk meminta bantuan. Simha mencoba menyuap Bupati tetapi Bupati menolak dan malah menyiksanya. Atas kejadian itu Simha merasa terhina dan langsung meminta kepada anak buahnya untuk mengirim 100 orang terkuat untuk membunuh Bupati. Di saat perayaan, keesokan harinya mereka datang ke perayaan untuk menyembah Tuhan kepercayaan mereka. Di sana para penjahat menyamar sebagai wanita yang mana mereka diperintah untuk membunuh Bupati. Tetapi Bupati dapat melawan mereka dan Bupati juga memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Risi. Bupati terus melawan mereka dan di saat Bupati telah lengah dan ada yang ingin menusuknya dari belakang, namun Bupati diselamatkan oleh Risi yang mana Bupati terkejut setelah melihat keberanian Risi. Bupati terus meminta Risi untuk mundur takut Risi akan dilukai dan dibunuh oleh mereka. Tetapi Risi menolaknya dan malah membentak ayahnya agar ayahnya lah yang harus mundur.
Risi pun bertanya kepada salah satu penjahat kalau siapakah yang telah memerintahkan mereka. Penjahat itu pun menjawab kalau Simhala yang telah memerintahkan mereka untuk membunuh Bopati. Risi yang mendengarkan hal itu pun merasa geram dan langsung mendatangi Simha dan menyeretnya ke jalan untuk dipermalukan kepada seluruh masyarakat. Risi tidak membunuhnya karena ia masih mengingat ayahnya dan tidak mempermasalahkan sampai berlarut-larut. Setelah itu ayahnya memarahinya karena Risi kelihatan brutal, tetapi Risi terlihat diam saja menghadapi kemarahan ayahnya. Raju pun membela karena itu adalah tugas anak untuk menjaga orang tua dan bila Risi tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada mereka? Walaupun Raju adalah seorang anak yatim piatu yang mana ia diangkat oleh Bopati sebagai anak angkatnya. Bila Raju berada di posisi Risi, ia akan melakukan hal yang sama karena ia tidak ingin kehilangan sang ayah tercinta. Risi juga meminta maaf kalau ia telah berbohong kalau ia belajar musik di Bangalore. Ia juga membuka penyamaran Diva yang tak lain adalah kekasih tercintanya. Ia selalu mengingat pesan ayahnya yang kaya harus menikahi yang miskin dan yang berkeluarga harus menikahi yatim piatu. Ia juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Diva dan ingin menikahinya karena Diva adalah anak yatim piatu. Setelah mendengar hal tersebut, Bopati langsung menyetujui hal itu. Di sisi lain, Simha sangat frustasi atas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Bopati. Simha pun menjual seluruh propertinya kepada semua orang yang menginginkannya. Setelah mengumpulkan uang dan emas, ia pun berkata, ia tidak membutuhkan banyak harta, melainkan ia menginginkan Bopati mati di hadapannya. Karena hal itu tidaklah mungkin, jadi Simha memutuskan untuk mencari orang dalam keluarga Bopati, yaitu Jayaram, saudara laki-laki Bopati. Simha mengetahui kalau Jayaram mempunyai rasa benci terhadap Bopati karena telah mempermalukan putranya di hadapan semua orang. Simha mengenalkan Jayaram kepada Stephen karena ia adalah pembunuh besar yang mana ia tak pernah gagal dalam misinya. Dan kini mereka membuat rencana untuk membunuh Bopati saat itu juga. Di suatu hari keluarga Risi sedang merencanakan pernikahan Risi dan Diva. Tiba-tiba Jayaram datang membawa pendeta. Dan pendeta itu menyarankan sebelum melaksanakan pernikahan, sebaiknya keluarga Risi harus berdoa di 2 kuil secara bersamaan. Karena itu adalah waktu terbaik untuk meminta restu dari dewa. Keesokan harinya pun bersiap untuk berangkat ke kuil dan Bopati memerintahkan Risi agar pergi ke kuil pertama dan Bopati, Laksmi, Jayaram dan Diva pergi ke kuil satunya. Namaskar, Wanako. Di saat lagi husu-husunya berdoa, tiba-tiba Jayaram menembak Bopati dan Laksmi. Stephen juga telah menghabisi anak buah Bopati dan Diva telah mati di tangan Baskar. Tak lama kemudian Risi diberi kabar kalau keluarganya saat ini telah diserang oleh para penjahat. Gak pakai lama Risi pun langsung mendatangi kuil dan di sana ia melihat orang-orang sudah pada tewas, termasuk ayah dan ibunya juga sudah tewas. Risi menangis histeris karena tidak bisa menerima kenyataan karena orang yang telah ia sayangi kini sudah tiada. Tak lama kemudian Diva memanggil Risi dalam keadaan sekarat dan Diva juga meminta maaf kepada Risi kalau ia tidak bisa menjaga ayah dan ibunya Risi. Simha datang dengan gembira dan mentertawakan kematian Bopati. Ia juga berkata kalau Simhala yang membuat rencana ini dan 2 orang yang telah mengeksekusinya. Salah satunya adalah Jayaram, saudara laki-laki ayahnya, dan yang satunya lagi ia tidak menyebutkannya. Risi menghampiri Simha untuk menanyakan siapakah yang satunya, tetapi Simha menembak dirinya sendiri, yang membuat Risi bingung. Risi pun murka dan langsung mencincang Simha karena Simha tidak memberitahunya. Kini Raju dan Risi yakin kalau Jayaram telah mengganti namanya menjadi Robert dan kini ia telah bergabung dengan Stephen. Mendengar cerita tragis yang dialami Risi, Nandini pun berusaha untuk ikut membantunya. Mayat Anthony dibawa ke hadapan Nenu dan anak buahnya berkata kalau seseorang bernama Risi yang telah membunuhnya dan target selanjutnya adalah Nenu. Tak lama kemudian Nenu mendapat telepon dari Risi dan Risi pun berkata kalau Risi akan membunuhnya. Tetapi Nenu malah menantang Risi untuk datang ke rumah dan membunuhnya di sana. Nenu pun kemudian memperketat penjagaan dan menghubungi Risi kalau Risi tidak akan bisa menjangkaunya karena di rumahnya sudah dijaga secara ketat. Lalu Risi menjawab kalau bukan dialah yang akan melakukan melainkan anak kesayangannya sendiri. Tiba-tiba Nandini menodongkan pistol ke arah Nenu, tapi Nenu tidak merasa takut melainkan memerintahkan anak buahnya menembak Nandini. Atas perintah Nandini, lalu mereka mengarahkan pistol ke Nenu yang ternyata Risi telah membeli anak buah Nenu dengan mahal. Maka mereka sekarang mengikuti perintah Risi.
Risi datang dan menanyakan kepada Nenu di mana keberadaan Stephen Robert sekarang. Tetapi Nenu menolak untuk menjawabnya dan pada akhirnya Nenu dianiaya dengan cara mengebor satu persatu anggota tubuh Nenu yang akhirnya Nenu memberitahunya. Risi meminta agar Nenu menjebaknya untuk datang. Singkat cerita, helikopter itu datang, terlihat Jayaram alias Robert dan Stephen datang menghampiri Nenu. Tak lama kemudian anak buah Risi datang dan mengepung mereka dan terlihat Risi juga datang dengan aksi mobil yang melewati atas helikopter. Ternyata Risi yang terjebak karena Robert telah mengirim anak buahnya untuk mengelabui Risi. Kemudian Risi ditelepon Jayaram. Ia pun berkata kalau ia ingin menemuinya, Risi harus datang ke rumah keluarga Risi yang lama karena Nandini dan Raju telah mereka culik dan kini mereka berada di sana. Risi pun datang dengan menggunakan helikopter dan Risi pun melihat Nandini yang mereka tahan serta Raju yang sudah tergeletak dan tidak berdaya lagi. Risi disambut oleh Jayaram dengan menembak Raju tepat di dadanya dan Risi kesal karena Raju telah ia bunuh dalam keadaan tak berdaya. Risi mengolok-olok Jayaram adalah seorang pengecut karena Jayaram telah membunuh orang yang sudah tak berdaya. Risi pun menantang Jayaram untuk menghabisi Risi dalam waktu 5 menit dan Risi pun tidak akan melawannya sama sekali. Namun sebaliknya, jikalau dalam waktu 5 menit Risi tidak mati, maka mereka lah yang harus bersiap-siap kalau Risi lah yang akan membantainya. Lalu anak buah pun langsung menghabisi Risi dan Stephen juga ikut menghabisi Risi. Namun benar, Risi tidak melakukan perlawanan sama sekali hingga Risi tidak berdaya lagi. Yang akhirnya Nandini menangis karena Risi tidak berdaya lagi. Namun seketika terlintas kejadian kematian ayahnya yang mana membuat Risi bangkit kembali. Lalu Risi secara brutal membantai habis anak buah Stephen Robert dan juga Stephen hingga tewas. Bhaskar juga dihabisi oleh Risi dan seketika Jayaram ingin menembak pistolnya diarah ke kepala Bhaskar yang membuat Bhaskar tewas seketika. Jayaram menangis atas kematian putranya. Risi pun mengolok-olok Jayaram dan tak lupa juga yang menghabisi Jayaram hingga tewas. Jayaram dibawa menuju foto Bopati dan Risi menjedot-jedotkan kepalanya Jayaram ke foto ayahnya. Lalu membantai Jayaram sama persis seperti Jayaram membunuh ayahnya dan Risi juga menangisi Raju yang selama ini ia telah menjadi pengawalnya yang setia. Karena kelelahan, Risi pun duduk di kursi yang dulu sering diduduki ayahnya dan Nandini pun menghampiri Risi dan berkata kalau mulai sekarang ia akan menjadi diva. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21D5. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.